Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang yang terhormat Bapak dosen Pak Jauhar selaku pembimbing dalam MK psikologi ini, dan tak tertinggal pula kepada teman-teman semua yang alhamdulillah berkenan hadir pada sesi presentasi hari ini. Oke, baik, saya Muhammad Sirojul Islami. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang persepsi menurut 4 tokoh. Jadi hari ini saya akan presentasikan materi tentang persepsi menurut 4 tokoh beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menurut David Kretsch dan Richer, persepsi adalah proses mengorganisasi dan menginterpretasikan rangsangan dari indera. Contohnya, ketika kita mencium bau makanan yang enak, kita langsung merasa lapar. Padahal belum tentu makanan itu cocok di lidah kita. Nah, jadi contoh dalam sehari-harinya ini seperti halnya kita contoh lewat di makanan Padang gitu. Mencium bau masakan Padang itu kan bau enak banget itu. Nah, itu kan belum tentu bau yang enak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang rasa lapar ini. Nah, terus yang kedua, menurut Brimo Walgito, persepsi tidak hanya melibatkan panca indera, tapi juga proses mental yang bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar. Nah, contohnya saat melihat seorang tersenyum, kita bisa menganggap dia ramah, padahal bisa jadi dia sedang menyembunyikan perasaan sedih. Nah, tuh contohnya. Jadi menurut Bimo Walgito itu, persepsi tidak hanya melibatkan panca indera, tapi juga proses mental yang bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar. Contohnya tadi itu, seperti halnya ketika ada orang yang senyum kepada kita, itu belum tentu orang itu senyum dengan keadaan senang. Bisa jadi orang itu senyum karena menyembunyikan sesuatu yang dia rasakan. Contoh sakit hati, mungkin itu sakit hati ada cewek lewat senyumin, nah gitu. Terus yang ketiga, menurut Rockrell, persepsi terbentuk dari pengalaman dan informasi. Tuh, dalam persepsi ketiga ini menurut Rockrell, persepsi terbentuk dari pengalaman dan informasi. Misalnya, jika kita pernah digigit anjing, kita akan cenderung takut saat melihat anjing walaupun anjing itu jinak. Itu contohnya. Jadi contoh, kita lewat di depan rumah orang yang punya anjing, terus anjing ini menggigit kita, wih anak cemburu, cokot kita nih. Nah, bisa jadi ketika kita itu trauma akan hal digigit anjing itu, ketika ada anjing jinak dia juga takut. Nah, seperti halnya itu. Terus yang keempat, menurut Stephen P. Robbins, persepsi adalah proses informasi dari lingkungan untuk memberi makna. Contohnya, dua orang melihat guru yang sama, yang satu menganggap tegas, yang lain menganggap galak, padahal gurunya sama, persepsinya yang berbeda. Nah, jadi dalam persepsi yang keempat ini menurut Stephen P. Robbins, persepsi itu proses menyaring dan menafsirkan informasi dari lingkungan untuk memberi makna. Contohnya tadi, ketika kita mempunyai dosen misalnya ini, dalam sisi lain mahasiswa dosen ini ramah gitu, baik. Di sisi lain ada mahasiswa, contohnya saya sendiri melihat dosen ini galak, tegas, terlalu disiplin gitu kan. Ya gitu. Jadi persepsinya ini proses menyaring dan menafsirkan informasi lingkungan untuk memberi makna. Jadi maknanya berbeda dalam tafsiran orang lain itu. Jadi gitu. Di sisi lain orang ini menganggap dosen ini baik,
ramah. Di sisi lain ada juga mahasiswa yang menganggap dosen ini terlalu tegas, terlalu galak. Jadi itu persepsi menurut 4 tokoh. Selanjutnya itu ada membahas tentang analisis kenapa motivasi kuliah bisa naik dan turun. Jadi pada sesi selanjutnya kita akan bahas tentang kenapa sih motivasi kuliah bisa naik dan turun. Pengertian motivasi kuliah. Motivasi kuliah adalah dorongan dalam diri seorang untuk mau dan berusaha menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan mencapai tujuan tertentu seperti ilmu, karir, akualisasi diri, dan lain-lain. Motivasi ini tidak tetap, melainkan dinamis, bisa naik, bisa turun. Dalam proses ini maksudnya ini tidak tetap kan, tapi dalam proses ini ada dinamisnya, bisa naik, bisa turun. Kenapa? Semangat luar biasa, atau turun karena malas, bosan, putus asa. Terus penyebab motivasi yang naik dan turun. Motivasi dipengaruhi 2 kelompok besar. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri sendiri, dalam diri mahasiswa, yang antara lain dalam proses diri sendiri ini itu mood dan emosi kita. Kalau hati bahagia, kuliah semangat. Kalau lagi stres, sedih, cemas, motivasi langsung anjlok, turun. Contoh, habis bertengkar dengan teman, besoknya jadi malas kuliah karena mungkin ada dosen yang kurang disenangi gitu kan, jadi gimana gitu, naik turun. Terus yang selanjutnya tujuan pribadi. Mahasiswa dengan tujuan jelas, misalnya ingin jadi guru, pengusaha, biasanya lebih tahan banting. Tetapi yang kuliah karena ikut-ikutan atau dipaksa orang tua, itu gampang kehilangan motivasi. Terus selanjutnya berpikir atau mindset, optimis. Contohnya aku pasti bisa gitu, manjada wajada. Jadi harus berpikir optimis. Pesimis kayaknya aku gagal deh. Itu bisa jadi motivasi kita turun. Kalau kita pesimis, cara kamu memandang masalah sangat berpengaruh semangatmu tuh. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ya kita harus memandang masalah itu insyaallah bisa diselesaikan gitu kan. Kan kata juga dalam Al-Qur'an kan dijelaskan itu kan, innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, sampai 2 kali dipenegaskan. Setiap ada kesusahan, kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dari luar diri mahasiswa. Contoh lingkungan, karena lingkungan sosialnya. Teman yang suportif, ajak belajar bareng, sharing tugas bisa menambah motivasi. Teman negatif, suka mengeluh, mengajak bolos, bisa menurunkan motivasi itu. Jadi dalam lingkungan sosial ini sangat berpengaruh. Teman, kita harus pintar-pintar milih teman. Kalau teman kita suka males-malesan, suka telat, bahaya itu bisa menjadikan diri kita juga ikutan. Jadi gitu. Yang selanjutnya itu kualitas dosen dan sistem kuliah. Dosen yang inspiratif membuat mahasiswa semangat kuliah. Tapi kalau dosen membosankan, cara mengajarnya kaku, tugasnya tidak relevan, motivasi jadi malas. Jadi tuh faktornya karena kualitas dosen dan sistem kuliah. Tadi kalau dosen yang inspiratif membuat mahasiswa semangat, contohnya kayak penulis pembimbing kita, dosen Pak Jauhar yang terhormat. Itu kan beliau sangat masya Allah sekali dalam proses mengajar kita gitu kan, ada sedikit motivasi buat semangat kita. Jadi kan ada humornya juga, jadi nggak terlalu cepat bosan gitu kan. Jadi itu salah satunya. Kalau misalkan ada dosennya ini nggak pernah masuk,
tugas wak ya patula mau kan mahasiswa nih gue malas lah gitu. Jadi itu membuat kita tuh jadi turun gitu rasa mati dalam kuliah. Jadi ketika kita mendapat motivasi dari dosen, terus juga dosen ini aktif dan dalam proses belajar mengajarnya kan juga baik, misalkan ayat tadi ada humornya gitu kan, ada tegas-tegasnya juga. Nah jadi seperti itu, jadi ketika mahasiswa juga senang ketika melihat dosen seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau dosennya ya jarang masuk, terus juga tadi jarang masuk, tugas banyak, padahal jarang masuk itu tugas mau lancar be para mancing. Lah jadi itu. Terus yang selanjutnya itu kondisi keuangan. Jika mengalami masalah finansial seperti terlambat bayar UKT atau uang saku seret, bisa memicu kecemasan dan menurun semangat belajar tuh. Karena kondisi keuangan finansial. Kalau kita kan hari duit bau lemas, kau mau air bulan ya, jadi uang kan seret jadi lemas gitulah. Terus selanjutnya faktor tambahan yang membuat motivasi fluktuatif, perubahan minat. Kadang jurusan yang dipilih tidak sesuai passion, lama-lama mahasiswa merasa salah jurusan, motivasinya luntur. Terus yang selanjutnya itu mekanisme turunnya motivasi. Motivasi tidak turun tiba-tiba, biasanya lewat proses bertahap. Nah jadi mekanisme turunnya motivasi itu tidak turun secara tiba-tiba, ada prosesnya. Contoh mulai merasa bosan, merasa bosan kuliah, kanan baik kuliah, terus menunda tugas juga. Tuh, ini masalahnya nih. Jangan pernah menunda tugas ya, karena sesuatu yang digampangkan itu nantinya sulit dikerjakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jika kita mendapat tugas walaupun tugas itu mudah ataupun sulit, ya kita harus menganggap itu sulit. Contoh kita diberikan tugas oleh dosennya kata kita menganggap tugas itu mudah. Nah, maka jangan seperti itu. Harusnya segala sesuatu yang mudah harus dianggap sulit, supaya apa? Supaya kita melakukannya dalam arti sungguh-sungguh meneliti, mentelaah tentang tugas tersebut. Terus yang ketiga, banyak tugas menumpuk tuh. Keempat, makin stres, mulai malas untuk masuk kelas. Akhirnya motivasi kuliah turun drastis. Itu. Jadi kesimpulannya, motivasi kuliah bisa naik kalau mahasiswa punya tujuan jelas, didukung lingkungan positif, sehat secara fisik dan mental. Motivasi kuliah bisa turun kalau mahasiswa mengalami tekanan emosional, beban berlebihan, begitu seperti banyaknya tugas ataupun tugas yang menumpuk, lingkungan yang tidak mendukung, atau masalah pribadi seperti keuangan dan kesehatan juga bisa termasuk. Ya, contoh nyata biar makin paham. Jadi contoh motivasi bisa naik itu contohnya gini. Misal kita dapat nilai A dalam mata kuliah yang sulit. Nah, kita diapresiasi kan kita dalam mata kuliah yang sangat sulit ini kita mendapat nilai A. Kita kan merasa bangga. Nah, maka kita mungkin semangat kuliahnya. Contoh motivasi turunnya, bertengkar dengan teman sekampus, tugasnya banyak, dompet kempes. Nah, merasa tertekan, masuk kuliah anjlok, turun drastis. Nah, jadi seperti itu contohnya. Contoh motivasi naik dan turunnya. Mungkin itu sekian dari saya mempresentasikan tentang 4 tokoh persepsi dan kenapa kuliah, motivasi kuliah itu bisa naik dan turun. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena saya juga masih belajar. Apabila mungkin agak belibet juga ngomongnya,
Mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak pembimbing dalam MK ini. Mohon maaf pada Pak Jauhar, pada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.